Penembak jitu Soviet ini sangat pandai berpura-pura bodoh. Semua orang di kamp militer mengatakan kemampuan penembak jitunya sangat kuat. Tetapi sang jenderal tidak mempercayainya. Jadi pertama kali kita bertemu, aku memberinya senapan untuk menguji kemampuannya. Tapi Dosu mengatakan pada jenderal itu, saya akan menggunakan pistol tanpa teropong. Karena penembak jitu tidak pernah mengandalkan cakupan. Kemudian sang jenderal memerintahkan bawahannya untuk memegang kotak makanan 1982. Tempatkan di tunggul pohon sejauh 500 meter sebagai target. Target ini memang belum dekat dan masih kecil. Dosu memicingkan matanya sejenak. Butuh banyak waktu untuk mengidentifikasi target. Dia berlutut dengan satu kaki dan membidik. Jangan ragu untuk memuat pistol, tembakan ke sasaran. Jenderal berpikir begitu dengan sikap percaya dirinya. 9 dari 10 mengenai target. Tetapi ketika dia melihat bawahannya, dia membawa kotak itu kembali. Tidak ada goresan pun yang terdeteksi. Petugas yang berdiri di sampingnya tertawa dan bertanya, sepertinya kamu sedikit berlebihan kali ini. Tapi Dosu tidak peduli dan tertawa. Target sebenarnya yang kubidik. Pada dasarnya bukan kotak makananmu. Tapi itu tupai yang bersembunyi di hutan. Dosu lalu berlari ke dalam hutan dengan langkah kecil. Bawa tupai yang tumbang itu kembali ke jenderal. Kali ini sang jenderal jauh lebih bahagia bersamamu. Karena itulah yang dikatakan Dosu sebelumnya. Dia menembakkan tembakan sempurna ke mata tupai. Jadi prajurit Dosu yang terluka telah diangkat menjadi jenderal. Susun misi pelatihan penembak jitu khusus. Tapi petugas wanita ini datang untuk melapor. Mencibir Dosu lagi karena penampilannya yang naif dan kasar. Pokoknya, gadis-gadis ini semuanya lulus Akademi Militer jurusan penembak jitu. Mereka baru saja tiba dan memberitahu Dosu, ingin memamerkan kemampuanku. Tapi harus kuakui, semuanya bagus. Setiap orang dapat mencapai target yang ditentukan. Tapi komentar Dosu tidak memberi mereka wajah apapun. Kamu bilang skill mereka sampah saat diterapkan pada pertarungan sesungguhnya. Gadis-gadis itu sangat tidak puas di dalam hati mereka. Jadi Dosu menyiapkan target bergerak. Meskipun setiap petugas wanita mencoba menembak 1 kali. Tapi tidak ada yang bisa mencapai target. Tepat ketika mereka berpikir tidak ada yang bisa menyelesaikan tantangan ini. Dosu tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus melepaskan tembakan. Hanya beberapa kali menyelesaikan semua target. Petugas wanita setelah melihat, ditaklukkan oleh keahlian superiormu. Tapi tidak lama, karena dibutuhkan lini depan. Gadis-gadis yang belum pernah berperang terpaksa pergi ke medan perang. Tapi mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Penembak jitu kelas 1 tentara Nazi. Penembak jitu Soviet menggunakan rumput hijau. Dimasukkan ke belakang dengan helm untuk kamuflase. Jadi tentara palsu muncul di hutan lebat. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk melewati penembak jitu Nazi. Selanjutnya Dosu dengan sengaja memperlihatkan posisi prajurit palsu di punggungnya. Pasti aksi ini menarik perhatian 2 penembak jitu Nazi. Setelah mengidentifikasi tentara palsu mereka mulai menembak. Dosu berada di bawah prajurit palsu. Juga berpura-pura membuat serangkaian pose seperti baru saja terkena peluru. Tanpa sepengetahuan penembak jitu Nazi. Saat mereka melepaskan tembakan, mereka juga memperlihatkan gerakannya sendiri. Tepat ketika penembak jitu Nazi berpikir, mereka berhasil membunuh musuh sambil mengendurkan pertahanannya. Seorang penembak jitu wanita Soviet memanfaatkan kesempatan untuk membidik musuh. Hanya dengan 1 tembakan, dia membawanya ke tanah suci Taitin. Tentara Nazi yang tersisa. Aku langsung tahu mereka bertemu master kali ini. Jangan berani bertindak lagi. Hanya bisa diam-diam menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi ini juga menyebabkan balas dendam yang kejam dari Nazi. Seorang perwira pengintai Soviet bersembunyi di hutan. Segera setelah dia mengangkat kepalanya, dia melihatnya. Penembak jitu Nazi bersembunyi di dahan pohon. Putar kepalamu dan lihat lagi. Pohon di belakang juga memiliki penembak jitu lain yang bersembunyi. Jadi ini cabang artileri Nazi Jerman.
Saya tidak tahu kapan dia menyelinap ke garis pertahanan mereka. Hal ini membuat perwira pengintai Soviet tidak berani bersuara. Kembali cepat untuk melaporkan. Tetapi tidak peduli seberapa hati-hatinya kamu masih terlambat satu langkah. Di depan ada pasukan lapis baja Nazi, di belakang juga ada. Penembak jitu siap melepaskan tembakan kapan saja. Padahal tentara Soviet dipimpin oleh Dosu. Bersama beberapa penembak jitu lainnya, mereka melawan. Tapi di belakang mereka hanya ada sebuah peternakan. Masih mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk balas dendam, satu skuadron penerbang Soviet diam-diam menyelinap ke barisan Nazi. Gadis-gadis di kelompok penembak jitu Dosu melanjutkan misi bersembunyi di hutan sebagai pendukung. Biarkan Angkatan Udara menjalankan misi rahasia kali ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersiap mundur dengan lancar. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentara Angkatan Udara disergap dan dihancurkan seluruhnya oleh tentara Nazi. 4 penembak jitu wanita juga ditangkap oleh Nazi. Tapi mereka tidak menahanmu seperti tahanan. Tapi biarkan gadis-gadis itu lari gila-gilaan. Dan mereka bersiap untuk perburuan besar. Siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Itu adalah penembak jitu Dosu yang belum ditangkap. Hanya bisa dikatakan bahwa Nazi benar-benar tahu cara bermain. Mereka menangkap 4 tentara wanita Soviet. Tidak mengeksekusi Anda secara langsung. Tapi aku ingin membawakan kalian para gadis menjadi mangsa dalam permainan mereka. Tapi mereka tidak tahu karena game ini itu akan mengorbankan nyawa mereka. Jenderal Nazi sudah dewasa tetapi masih suka bermain. Sekilas aku suka Misa yang cantik. Aku ingin kamu menjadi mangsaku. Setelah 2 bawahan dekatnya juga memilih mangsanya. 4 tentara Soviet wanita harus berpartisipasi dalam permainan petak umpet seumur hidupku. Tanpa sepengetahuan tentara Nazi di hutan ini. Kecuali 4 gadis tak bersenjata yang mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Pengejaran sekelompok tentara Nazi bersenjata. Masih ada 1 orang yang lolos dari penangkapan tentara Nazi. Penembak jitu kelas 1 tentara Soviet, Dosu. Tidak lama kemudian, ke-4 gadis itu mulai berpencar ke arah berbeda dan berlari. Dan saat ini Misa sedang bersembunyi di rumput. Melihat penjaga sendirian dan tak berdaya. Segera mengayunkan tongkat dan memukulnya, menjatuhkannya dari kudanya. Segera, dengan kecepatan kilat, dia berlari mengambil senapan. Dengan cepat berbalik menghadapi prajurit yang masih berguling-guling di air. Dalam sekejap dia membawanya ke Tanah Suci. Dan 2 gadis lainnya juga dikejar. Kendaraan lapis baja dan sepeda motor kecil mengejar mereka, keduanya tidak punya cara untuk melarikan diri. Tapi petugas yang mengejar keduanya merasa tidak akan menarik jika kamu membunuh mereka begitu saja. Jadi cabut saja senjatanya. Menunjuk kedua orang, menembak dengan panah yang mengancam. Tapi mereka tidak tahu Dosu bersembunyi di hutan. Sudah membidik mereka. Jika tidak terduga, Anda dapat segera mengambil tindakan. Pada saat itu mereka mencoba membunuh 2 tentara wanita. Dosu ditujukan secara akurat kepada petugas dan bawahannya. Lalu hanya 2 tembakan yang membuat mereka takjub. Itu adalah 2 prajurit di sisi ini. Setelah melihat gambar itu, dia segera berbalik dan lari. Tapi Dosu pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan. Membidik dan menembak, beberapa tembakan membawa mereka ke negeri ekstasi. Dan sekarang anggota wanita yang tersisa dikejar oleh sekelompok tentara Nazi lainnya dan harus melompat ke dalam air. Sementara kelompok tentara ini menembak dengan liar ke dalam air. Kemudian Dosu segera membawa serta 2 anggota lainnya. Cepat menyusul. Akhirnya dalam situasi yang sama di mana mereka tidak berdaya. Serang dari belakang, ambil senjatanya. Jadi mereka sangat tidak senang menjadi tawanan kelompok penembak jitu Soviet. Dan Misa juga telah memenangkan senjatanya sekarang. Juga menemukan tempat persembunyian di dahan pohon. Tapi dia tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi. Umum di bawah ini sudah lama menonton. Pria itu dengan cepat mengisi ulang dan melepaskan 1 tembakan, menyebabkan dia jatuh dari pohon.
Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Misa menggunakan sisa kekuatannya setelah jatuh ke tanah, mengangkat pistol ke arah orang yang melepaskan satu tembakan. Pada saat berpikir, pasukan dibantu kembali ke barak oleh bawahannya. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata terakhir, dia langsung naik ke surga. Realitas di depan mata kita mengingatkan kita pada sebuah kalimat. Sebelum sempat memakan kambing bakarnya, aku dibakar api. Meskipun Nazi juga mengirim tentara kemudian mengejar penembak Jitu Dosu. Tetapi pada akhirnya mereka masih tidak bisa menghentikan kepergian penembak Jitu. Prototipe karakter Dosu di film ini. Ini adalah pahlawan Soviet Semyon Nomokonov. Selama Perang Dunia II dia menembak dan membunuh lebih dari 367 orang. Juga dikenal sebagai pahlawan penembak jitu yang luar biasa dari Tentara Merah Soviet.